sahabat bola.com, selamat tahun baru ya. Ini Tahun baru. kita mengawali tahun 2006. 2026. 2026. Jangan kayak salah. Iya, kita mengucapkan selamat tahun baru dulu. Semoga semuanya sehat-sehat. Pembaca-pembaca di rumah, penikmat sepak bola, semuanya menanti banyak hal yang terjadi di tahun ini ya guys ya. Nah sekarang seperti biasa, biasanya kan kita bikin rekapan ya. Tapi dari obrolan-obrolan teman-teman jurnalis bola.com yang ada di lapangan. Nah, ini saya perkenalkan dulu. Udah ada yang kenal belum? Tahun lalu memperkenalkan diri atau biasa aja? Ya udah lupa tahun lalu. Ya udah. Karena Ini ada di sebelah kanan saya yang memakai jersinya Jirayut apa? Racanok Jirayut atau siapa nih? Thailand. Silakan enggak. Ini fotografer bola.com dan videografer bola.com, Bagaskara Lazuardi. Bisa cek akun Instagramnya, fotonya keren-keren. Tapi nggak ada foto mukanya sayangnya. Namanya fotografer nggak mau Hasil karyanya. Yang sebelah kiri saya juga fotografer dan videografer bola.com, Abdul Aziz. Bisa cek Instagram bisa. Ada kalau saya ada fotonya. Oh ada. Apa banget gitu. Nah, yang abang-abangan dua ini adalah reporter bola.com yang paling ujung berkacamata. Perkenalkan diri dong. Nama gue Muhammad Adiaksa. Wih. Gue banget ya. Iyalah, biar santai. Adi itu yang biasa kalau kita ada live jelang pertandingan timnas, nah dia miminnya ini. Mimin admin live ya. Jadi kemarin spill juga di Thailand. Oh iya. Oh iya. Saking lamanya, saking bosannya nunggu pakai kamera depan. Oke, yang sebelah kiri perkenalkan diri. Halo, saya Heri Kurniawan. Bola lo. Nah, Apa? suaranya suara ini banget ya, suara komentator nggak sih? Radio 90-an. Aduh. Oke, kita sebenarnya aku kayak ini aku pengen kayak sedikit curhat tahun di 2025. Apakah aku doang yang merasakan atau kalian sama? Jadi kayak 2025 terutama kalau kita ngomongin timnas ya. Timnas Indonesia tuh kayak aku kayak skip gitu. Banyak hal yang enggak aku ingat gitu. Jadi kemarin sempet kan waktu Adi nulis tentang perjalanan timnas Indonesia tahun 2025, saya itu malah nambahin poin Pointer pembahasan tentang kemenangan Lawan Indonesia Arab Saudi. melawan Arab Saudi yang terjadi November 2024. oh itu 2021 itu aku skip gitu loh. Ternyata pas aku lihat di sosmed gitu beberapa supporter juga ternyata kayak gitu juga, apa kayak skip banyak hal yang terlupakan di 2025. Mereka tuh yang teringat-ingat, yang memorable itu ketika kita menang, timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi, terus waktu imbang di lawan Australia di GBK gitu. Itu apakah sekarang tuh pengen nanya ke kalian dari kacamata kalian sebagai orang-orang yang setiap hari, setiap saat ada di lapangan, main lihat di hotel. Sekarang dari Bagas dulu deh. Oh iya. Skip nggak, kayak apakah kamu merasakan hal yang sama nggak? Kalau saya pribadi sih nggak ke skip ya Mbak, tapi lebih kepada kurva naik turunnya itu lebih kerasa banget gitu. Dari kita yang bingar-bingar banget, kayak sebelum kan kita juga sebelum tahun baru yang tahun lalu itu juga membuat podcast semacam gini kan. Ya, kan. Jadi ketika kita menceritakan kayak Martin Paes tampilnya bagus, terus itu apalagi ya Jazz waktu itu. Yes, ya. Terus banyak cerita di situ. Jadi setelah ya pergantian pelatih, habis itu apa namanya di pertandingan 2025 itu adanya Bahrain sama Cina ya Mbak. Itu tuh ya flat aja gitu loh, nggak ada sesuatu yang benar-benar wah ini timnas lagi bagus-bagusnya nih. Dan saya sendiri merasa terus menjelang akhir tahun kok malah prestasinya diikutin dengan atau kurang bagus. Jadi terasa banget kurva naik turunnya itu pandangan fotografer ya. Oh,
kalau dari video. POV ya. Iya, meneruskan Bagas juga sih, mungkin momen yang kita dapet tuh nggak sewah 2023 dan 2024 ya. 2023 kita punya Argentina, ada Argentina lawan Argentina. 2024 kita bisa menang Arab Saudi, ada nahan imbang Australia. Nah di 2025 ini kita dapat momennya tuh banyak kan sedih-sedihnya, yang lesu-lesunya. Jadi ya nggak beragam gitu. Jadi mungkin yang lupanya dari situ kali ya, dari momen-momen yang konten-konten yang biasanya kita semangat nyanyi Indonesia tanah airku di akhir dapet, terus momen-momen semangatnya. Nah di momen 2025 ini kita banyak kan pokoknya lihat konten bola.com gitu, banyak yang sedih-sedihnya, lemes, kalah gitu kan, banyak kayak gitu-gitu sih kayak yang kita rasakan seperti itu. Paling kita dapetnya ya di awal tahun doang kan, ketika Oliver datang udah ingetnya sih doang, efek belakangan udah nggak inget sih. Nah itu kan sebenarnya pergantian pelatih aja di Januari tahun lalu kan. Awal ya. Januari Iya. 2025 Baru. itu kayak perasaan baru kemarin. Sekarang yang kalian capture, Bagas dulu. Yang apa sih momen yang paling membuat kamu yang gitu. Branding. Merinding lah apalah gitu. Merinding Sepanjang tahun. sepanjang 2002 Dari hasil foto lo atau video lo gitu. waktu itu pas God Bless itu Oh iya, itu lawan Cina. lawan Cina ya. Sebelum kick off tuh. Ya, lawan Cina Heeh. sebelum kick off, God Bless nyanyi Oh God bless ya. Itu juga rumah kita itu benar-benar merinding sih waktu itu. Emang hype-nya kita itu kan semuanya tertuju bahwa kita bisa masuk Piala Dunia, kita bisa mencoba hal yang di luar batas kita selama ini gitu kan. Itu benar-benar hype-nya di GBK itu benar-benar gimana ya, kita ya yang ngevideo aja sampai merinding juga sih itu. Sebagus itu sih. Kalau Yang tak terlupakan. Aziz, Dan kalau merinding sih nggak banyak kalau di 2025 ya. Mungkin yang sedihnya tuh yang kita lihat sendiri langsung nggak lolos kualifikasi Piala U23 tuh. yang di Piala Asia, Sidoarjo iya, ya. dengan tahun lalu sebelum dipegang Sintayong kita sampai semifinal. Nah ini kita kualifikasi aja nggak lolos gitu. Apa ya, berasa gitu momen-momen kesedihan pemain, beban pemain yang seniornya dulu bisa sampai semifinal. Nah ini dia benar-benar kayak ini malu banget gitu loh, dia nggak lolos kualifikasi gitu kan. Nah itu sih yang Enggak lolos putaran final. final ya, putaran final Piala Asia 23 itu sih kayak yang berasa banget sih sedihnya gitu. Kalian ada di Surabaya, di Di Sidoarjo Sidoarjo, lagi. gitu ya. Waktu itu ada rumah Sendiri. Oh. Tadi nyambung Bagas yang God Bless ya. Kan waktu itu Cina sebenarnya mereka udah nggak ada harapan untuk lolos ya, tapi ada beberapa wartawan yang datang kan ke sini. Terus ada lucu tuh, kita lucu kan, pas God Bless muncul tiba-tiba apa itu ada wartawan Cina yang merasa itu siapa sih gitu kan gitu. Gila loh, legend tuh, rockstar legend tau kan, Indonesian legend tau. Makanya kan terus dia kaget juga karena semua stadion nyanyi tahu lagunya gitu. Itu benar-benar satu GBK, benar kita menjiwainya sih. Nah, sekarang dari Adi, reporter kita yang kemarin hampir aja tulisnya. Gimana Di? Kayak ada yang hilang nggak sih di 2025? Sebetulnya setelah kita melalui pekerjaan ini bertahun-tahun ya, jadi Biasa aja. hampir setiap tahun itu perasaan-perasaan yang berulang-ulang aja lah, dan lama-lama kita udah jadi kebiasaan gitu. Jadi ketika kita menjalani atau merasakan sesuatu pencapaian yang positif atau kemudian pencapaian atau kegagalan gitu, jadi karena udah saking seringnya kita melewati fase itu, nggak tahu ya mungkin teman-teman yang lain ya, kalau gue sih rasanya jadi kayak udah pemaknanya jadi seperti udah biasa aja gitu. Jadi mau ada momen sedih mau ataupun momen senang, kecuali misalnya kemarin kita bisa lolos ke Piala Dunia ya, itu mungkin beda lagi gitu. Tapi ya tahun lalu memang diakuin itu kebanyakan momen yang kita bukan nggak patut dikenang ya, yang nggak kita inget lah gitu, yang kayak nggak nempel di otak kita lah gitu kan, karena memang lebih banyak momen kegagalannya, lebih banyak momen negatif dibanding positifnya ketimbang tahun 2024 terutama kan. Ya paling ada beberapa momen yang bisa kita ingat sebagai momen baiknya timnas di 2024 itu adalah ketika Oli Romeni akhirnya naturalisasi bareng Emil Laudero ya, kalau nggak salah gitu ya. Ya paling cuma hitung 1-2, yang lain lebih banyak momen kegagalannya. Dan kalau gue pribadi sih udah lumayan sering menelannya, menelan momen kegagalan itu. Jadi ya udah biasa aja gitu.
meresponsnya. Iya, kayaknya kita udah berpuluh-puluh tahun. Baru Wih. masih teman tahu. Tolong ini. Aku mengakui sendiri umur. Kalau dari Harry gimana, Harry? Kan Anda ya baru di Jakarta berapa tahun? Di Jakarta sih 3 tahun, tapi Nah. jadi wartawan sih ya 10 tahun adalah. Wis, Iya. 10 tahun dong. Ya. Gimana, Harry? Ya, saya kebetulan kan waktu itu di Jeddah, waktu round 4 ya. Oh iya, Saya bahkan bilang ini langsung ke Patrick Kluivert tuh. Dijelasin dulu dong. Oh iya. Lu Dia Jadi- berangkat liputan ke Jeddah. Round 4 ya, round 4 kualifikasi Piala Dunia. Dan aku tahu. waktu itu di press conference setelah Indonesia kalah lawan Irak, di press conference terakhirnya Kluivert lah gitu, yang sebentar itu. Jadi saya bahkan bilang langsung ke depan mukanya Kluivert gitu, Patrick, saya sudah jadi jurnalis 10 tahun lebih gitu. Saya bahkan nggak nyangka saya bisa ada di momen melihat timnas hampir lolos ke Piala Dunia, hampir ya, waktu kan deket banget ya. Dan ya tadi berbicara mengenai 2025 ya, emang sebenarnya secara momen sih banyak yang kita ingin kita lupakan dalam tanda kutip ya. Cuman ya bisa meliput langsung di kualifikasi Piala Dunia 2025 di putaran keempat itu sebuah pengalaman yang luar biasa sih. Karena kebetulan waktu itu di sana juga nggak banyak orang, media Indonesia ya cuman 2 yang dapat akreditasi, dan itu di sana juga kita membuka mata bahwa untuk membangun sepak bola itu, dan terutama tujuan kita untuk ke Piala Dunia itu nggak cuman sekedar ya kalau kita sekarang jelabilitasnya nyomot saat pemain 1-2 dari Belanda atau dari mana. Arab Saudi sudah membuktikan itu bahwa ya selain mereka memang secara talenta bagus, finansial gila-gilaan, dan politik juga harus unggul, politik di AFC tentu saja ya. Tadi yang menarik adalah pertanyaan ke Patrick Kluivert kayaknya nggak dijawab nih. Nggak. Publik nggak mendapatkan jawaban dari Iya. pertanyaanmu nggak sih? Kenapa? Kalau iya kan? Kan dia waktu itu saya tanya, dijawab oleh PSSI sih. Saya tanya waktu itu, setelah ini apa gitu, lu mau ngapain sama timnas gitu, atau ada rencana apa gitu. Dia cuma bilang bangga sama timnya, bangga sama supporter ini itu. Terus soal masa depan dia I can answer that gitu. Ya posisinya kan setelah gagal jadinya. Ya, dan terbang enak itu preskon, cuman ya gimana lah. Harry enak kalau gitu masih preskon ya. Kita nggak ada preskon. Iya. Oh iya. Kosong. Ini juga. Oh iya, ini dari Jeddah kita langsung aja ke SEA Games. Ini 2 orang ini adalah yang berangkat ke Thailand berapa hari di sana? 15 hari 15 hari dan awal langsung gagal gitu. awal langsung. Karena biasanya kan itu kegagalan lolos fase grup setelah tahun berapa ya? 90 Enggak, 2009 2007. 7 yang di Laos. Iya itu kan Enggak, Thailand juga, Nakhon Ratchasima. Ratchasima, ya. Iya, iya. Jadi peliput-peliput SEA Games yang sebelumnya itu minimal itu sampai semifinal, Iya. final kan? Kayak ini 2 orang. Minimal dapat emas. Dan fase grupnya dua kali main doang lagi, biasanya 3 ya atau 4 ya. Grupnya cuma 3. Minimal sampai mendekati akhir penutupan lah enggak? Ya itu gimana ini Bagas dulu deh ceritanya. Kalau dari saya sendiri sih sedih sih, iya sedih ya, karena kalau perlu diketahui kalau peliput terus ikut meliput di luar negeri itu rasanya kita sama timnas itu Ya, dekat ya. banget gitu. Maksudnya kita bisa tahu rasanya mereka, bahkan kayak kita sholat Jumat kita dan mereka juga kadang nggak enak dikasih makan juga kita gitu kan, itu posisinya sangat dekat sih. Tapi overall ya tadi sedih, tapi di Chiang Mai sendiri jadi banyak cerita di sana. Dari latihan pertamanya Pak Adi, latihan pertamanya itu ketika kita mendarat di sana, itu jauhnya minta ampun. Lumayan tuh ya 30-an ada ya. 30 kilo dari airport atau dari Dari tempat hotel. penginapan? Dari Hotel timnas. hotel timnas itu 30 kilo. Dari sini ke Bogor. Sama kayak 2023 juga hampir Dan Jakarta Cikarang. dan di sana nggak ada, maksudnya kalau sampai ke stadionnya aja nggak
bisa ditempuh mungkin dengan Gojek yang kita pesen dari mana, dari kota gitu. Ntar kalau dari kota kebaliknya gitu kadang nggak bisa dapat gitu drivernya. Nah, dari kita rekan-rekan media ngide lah apa namanya, sewa, namanya apa tadi, rodeng, Semacam tuk-tuk gitu atau Kalau gue sih nyebutnya kayak oplet. Odong-odong. Oplet Oplet merah. lebih modern kali Iya. ya. aku lihat gambar. Ya, Jadi bisa kayak dibaca kayak dulu. kita Kalau di Filipina itu ini apa namanya apa sih? Aduh, semacam itulah. Nah, Berarti itu kayak mobil pick up tapi dikasih atap gitu ya belakangnya. nah, ya mirip opletnya Bang Madra lah. Nah, Iya 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 iya. dimodifikasi. Nah, berapa ya Pak? Di sekitar 8. 8 ya. Kan kita nyewa Bar- bareng, terus kita ke tempat latihannya itu ya karena lebih dekat dan lain-lain. Karena kita merasa dengan timnas itu dekat ya. Ya udah kita diperbolehkan meliput kadang lebih dari 15 menit, terus itu kita juga menghargai kalau mereka taktikal gitu. Iya. Kok ya sialnya pertandingan pertama aja udah kalah lawan Filipina gitu Mbak, nggak kita bayangin gitu. Dan golnya kalau nggak salah di akhir babak pertama ya Pak, Pertama. kayak kehilangan fokus atau gimana, dari situasi yang sebenarnya dari senjata kita selama ini kan. Mm-mm. Lemparan ke lemparan ke Lemparan dalam ke- kayak yang Arhan punya itu ya. Kita malah kebobolan dan kalah dari situasi itu tuh. Hmm. Agak apa namanya, agak mengecewakan sih menurut kami gitu ya. Terus bisa dilanjutkan Pak Ya, Adi yang yang momen-momen yang kamu rekam, yang Bagas rekam itu yang paling viral tuh banyak loh. Pak Marji tuh di yang kamu Pak Marji, Iya, Pak Marji termenung. itu habis lawan Terus- Filipina atau Filipina. Myanmar? Filipin. Filipina ya. Filipin. Oh. Filipina. Terus apalagi Gas? Yang ini Ivar Jeno tuh Pak Adi tuh. Adi. Itu dari Tribun. Dari- Yang banting botol. Ya, terus kalau aku yang Filipina sih lebih ke kalau di dalam pertandingan kayak apa tadi Pak Marji, terus kalau nggak salah apa ya itu tuh ya ekspresi kecewa, terus habis itu kayak lebih ke sisi manusiawi sih Mbak, Orang kayak kecewa gitu ya. kecewa, terus kayak dari pihak Filipinanya juga senang apa mereka ke mana, Tribun. mereka ke Fans penonton. fans penonton gitu Bang. Yang nggak terlupakan ya itu tadi Pak Marji termenung tidak Kayak- bergerak sama sekali sampai berapa menit, Tatapannya kosong. kosong banget. So kayak nggak percaya gitu. Hmm, Bisa nggak kita Kok bisa? lawan Filipin. Terus, Adi gimana Di? Kayaknya video lu juga banyak yang viral. Sebetulnya pencapaian timnas di SEA Games itu memang di luar ekspektasi sih Mbak, kalau kita lihat dari persiapan kemudian dari squad yang dibawa ya, meskipun di secara subjektif mungkin kita nilai bahwa squadnya itu nggak lebih baik dari 2023 ketika kita mendapat medali emas di SEA Games Kamboja gitu ya. Tapi kan kita masih diperkuat beberapa pemain diaspora kan, Iya. ada Ivar Jenner dan bahkan kelasnya juga kelas divisi kayak Betul. Simo Zilstra gitu. Cuma yang mengagetkan adalah permainan kita ketika lawan Filipina sih, itu anti klimaks banget. Meskipun gue jujur gue nggak nonton banyak karena di situ lebih banyak bikin konten. Karena Nggak bisa kalau liputan tuh nggak bisa nonton. Iya, Serius. buat analisis Serius. kita nggak bisa gitu. Betul. Kita Itu cuma benar. mungkin kita cuma bisa meliput dari apa ya, kedekatan, keseharian gitu, bukan secara pertandingannya gitu ya. Karena memang ketika kita meliput di stadion tuh fokus kita tuh lebih banyak ke konten-kontennya gitu kan. Ya, sangat disayangkan kenapa timnas bisa kalah lawan Filipina, kemudian kita juga butuh kemenangan telak lawan Myanmar untuk lolos ke semifinal, tapi malah kita kebobolan duluan. Padahal di satu sisi kita juga dalam tanda kutip udah dapat bantuan dari Vietnam yang waktu itu menang lawan Iya. Malaysia, sehingga peluang kita lolos ke semifinal itu masih terbuka. Tapi ya begitulah kejadian di lapangan. Kemudian ada satu momen ketika setelah pertandingan lawan Myanmar selesai yang kita menang 3-2 ya. 3-1. 3-1.
yang tiga-tiganya itu di golnya di akhir ya. Itu Iya. udah beda komen tuh Pak Bagas tadi udah ceritain tuh pas lawan Myanmar. Jens Raven tuh. Jens Raven nangis. Iya. Iya. Kemudian ada Raven nangis. Dion Mark yang berantem tuh sama pemain Myanmar Ah, yang mungkin gak kesorot TV karena pertandingan udah selesai kan. iya. Kemudian setelah itu kita dikasih tahu bahwa gak ada prespon. Tim cuma bisa di doorstop atau diwawancara di mix zone ketika mereka mau keluar dari stadion menuju bis. Kemudian setelah kita menunggu lumayan cukup lama, keluarlah para pemain timnas. Ada Kusindra Safri, ada Pamargi. Itu Kusindra Safri nggak ngomong panjang lebar, dia cuma bilang kalau itu tanggung jawabnya dia. Dan setelah itu langsung pergi. Setelah itu kalau nggak salah beberapa hari kemudian di Jakarta Ada preskon. preskon Iya. bahwa Pecat. bahwa Coach Indra Safri diberhentikan dari posisi pelatih timnas 23. Jadi ya kalau buat bolanya sih nggak nyangka sih. Maksudnya yang tadi ya, gue notice di awal Pak bahwa biasanya kita meliput SEA Games itu adalah fokus utama itu adalah meliput timnasnya kan. Cabur lain tetap kita liput tapi timnas sebagai nilai plusnya gitu. Jadi ketika bola. iya bukan timnas susah. Iya. Jadi ketika timnas bolanya gugur lebih dulu, kayak merasa ada yang Hampa. kurang gitu. Kurang, Bukan apa sih, Mbak? Lebih ke kurang aja gitu. Biasanya kita mengutamakan liputan timnas, baru setelah itu kita liput cabur lainnya. Hmm. Kalau sekarang setelah timnas tersingkir ya jadi kita tuh harus beradaptasi lagi gitu. Iya. Kayak kan gue tuh kan udah sempat ke SEA Games sebelumnya kan di 2022 di Vietnam. Itu timnas walaupun cuma dapat medali perunggu, Perunggu. tapi kan itu mainnya sampai Akhir. mendekati upacara penutupan gitu. Mm-mm. Kalau kemarin kan bahkan dimulainya aja sebelum SEA Games-nya dimulai Betul. gitu. Jadi ketika menjalani sisa-sisa peliputan SEA Games itu kayak yang tadi gue bilang bahwa kayak ada yang kurang nih. Kita membiasakan diri untuk meliput timnas, kemudian baru ke cabur lain. Sekarang gimana caranya supaya kita untuk bukan bagi pikiran ya, merumuskan lah gitulah supaya kita bisa menjalani hari demi hari atau menghabiskan waktu itu dengan meliput cabur-cabur selain timnas. Tapi di titik baliknya itu kan habis timnas ya hampa, ada yang kurang. Terus akhirnya titik baliknya tuh di cabur apa nih? Liput di cabur apa? Yang wah gitu kan lumayan nih emasnya banyak. Sebetulnya lebih ke Futsal. experience sih. Kalau gue lebih ke experience Mbak, lebih ke kayak dari penginapan kita ya yang dekat Stadion Raja Mangala itu untuk menjangkau venue-venue cabur di sana itu kan jauh-jauh banget. Jauh-jauh. 30 km, 30, 50 bahkan ada 80 km di Congguri kan. Itu lebih ke kita merasakan experience aja sih. Ketika kita mencoba untuk naik transportasi umum kayak MRT LRT. Oke. Kemudian kayak kita ngobrol Ngobrol sama orang. kita tuh kalau dalam setiap naik gokar atau apapun itu pasti Pasti kita ngobrol. mau dia bisa bahasa Inggris tapi kita tanya dulu ya bisa bahasa Inggris apa enggak gitu. Kalau misalnya bisa ya syukur, kalau enggak ya biasa pakai bahasa isyarat kan. Oke, itu kadang aplikasi gitu juga, Mbak. Apa namanya? Aplikasi auto langsung Terjemahan lah ya. Ah. Ya lebih ke experience kita karena mungkin meliput cabur itu memang udah kebiasaan kita Betul. hampir setiap harinya ya gitu. Cuma yang membedakan situ adalah ya experience-nya itu Mbak, kayak tadi yang gue bilang kayak kita banyak ngobrol, kayak kita pengen banyak tahu soal Thailand gimana sih. Terus kita sebenarnya pengen tahu banget soal sepak bola Thailand, tapi sayangnya dari hampir semua orang yang kita temuin di Thailand, orang Thailand itu mayoritas nggak tahu. 99% gue bisa bilang nggak ngikutin sepak bola Thailand. yang uniknya itu di situ. Memang kalau dilihat dari pertandingan Thai League itu penontonnya nggak sebanyak kita loh. Iya sih. Iya kan? Enggak yang bahkan misalkan Chonburi lah. Let's say apalagi. Ya Buriram pun Buriram. rame di Buriram Champions rame League juga. aja. Iya, Iya. benar. Nggak serame di sini gitu. Tapi Kok bisa gitu? Iya Pak. Kayak beda prestasinya bagus nih. Tapi kalau di kita nih misal tukang ojek atau apapun ketika Ngerti, kita langsung timnas tahu, gitu tahu maksudnya kan. aku bilang timnas walaupun nggak di eranya dia langsung tahu. Kalau di sana ya Pak Adi kayak tahu siapa? Tim lu misalnya enggak, lu tahu nggak sih kalau bukan kayak gimana ya? Kayak gue pengen ngobrol dong soal sepak bola Thailand gitu. Oke, tapi gue cuma tahu sedikit gitu. Ketika kita nyebut nama pemain Thailand aja yang terkenal,
Bahkan mereka pun nggak maraton. tahu. Oh ya? Sampai mereka juga nggak benar-benar nggak tahu gitu. Ada yang ngaku kalau mereka tuh sukanya sama sepak bola luar, lebih sukanya gitu. Itu yang bikin kayak itu salah satu yang bikin ngeganjel sih Ya di experience. Mungkin karena di orang Thailand itu kayak semua cabur tuh merata, mereka jago. Jadi kayak ya biasa aja gitu. Kalau terus faktor ini juga kali ya, faktor sosmed. Kalau di kita kan Wah, aktif sosmednya bagus. sosmednya bagus, supporternya banyak gitu. Tapi memang kelihatan kok kalau pertandingan Thai League kalau nonton di TV itu supporternya nggak banyak, dikit-dikit banget. Tapi nggak bisa menggeneralisir juga ya. Iya. Maksudnya Iya benar, setuju. semuanya nggak ngikutin, tapi yang berdasarkan pengalaman yang kita temuin di sana ya hampir Sangat 99% nggak tahu. ya. Padahal kita tuh pengen ngajak kita ngobrol soal Asnawi, iya. kan gitu. Nggak, profesinya apa aja? Contohnya Dari driver ya, Driver ya Driver. paling sering kan driver. terus waiter kafe ya. kafe, waiters cafe. waiters cafe. Banyak deh. Iya ya, kata-kata kita ketemu kawan-kawan di Thailand itu ya. Bukan kawan. Thailand Orang loh. Orang Thailand asli. Juara Piala AFF terbanyak, Iya. SEA Games terbanyak. Orang-orangnya pada nggak ngikutin bola gitu Kalau- ternyata. Kalau Thailand kan kayak gitu kan. Nah, kalau Kalau di Arab Saudi Arab Saudi justru fenomenanya sekarang mereka nggak terlalu peduli sama timnas malah orang-orangnya, karena kan Saudi Pro League lagi gila-gilaan. Oh ya, Al Nassr. Al Nassr segala Klub-klubnya. macam. Apalagi di Jeddah kan punya dua tim, Al Ittihad dan Al Ahly. Dua-duanya lagi gila juga tuh. Nah, kebetulan waktu saya juga menyaksikan sendiri waktu lawan Indonesia lawan Arab Saudi di sana. Itu kan stadion di King Abdullah itu 60 ribuan ya. Tiket yang dijual sekitar 40 ribuan sama panitia. Mungkin hampir separuhnya diisi orang Indonesia. Jadi yang benar-benar terisi itu di Tribun Timur. Kebetulan waktu itu mereka ada tifo gitu lah, tifonya Falcon kan, mereka kan logonya itu ya, binatang kebanggaannya kan. Tapi di sisi selatan itu benar-benar kosong, sementara di utara ke barat merah semua udah. Indonesia semua ya. Iya, gila. Dan itu juga unik karena kan waktu lawan Arab Saudi ada sedikit chaos ya, terutama soal pengaturan supporter, makanya banyak yang telat, bahkan ada keluarga pemain pun kesulitan masuk. Nah itu ada satu momen, mungkin setelah lagu Indonesia Raya kan dinyanyikan, persiapan mau kick off wasit Munio Blue itu, tiba-tiba di tribun utara kayak banjir gitu, jadi supporter kayak langsung memenuhi. Dan ini saya dapat cerita dari salah satu orang official timnas, bahwa dia bilang langsung ke Patrick Kluivert, tuh lihat tuh supporter gitu. Patricknya crazy, gila kata gitu, luar biasa. Dia Patrick Kluivert bilang gitu katanya. Tapi ya bye Patrick. Tapi kan memang kalau yang udah ngikutin timnas dari lama itu udah paham lah siklusnya yang kayak tadi Adi bilang. Iya. Ntar nih pas lagi rame-rame terus Terus ini lagi. ini kan dari Ya kan kayak patokannya dari 2010 aja. oh iya 2010 2010 dan sih dan itu. Itu gila banget 2010. Terus habis itu kan dualisme segala macam. Naik lagi tuh hype-nya tuh 2016. 2016 habis disanksi. Habis disanksi ya. Langsung run up tuh. Itu naik Itu Luis lagi. Milla masuk Naik naik. dulu. Enggak kayak dulu. Naik dulu. Luis Milla dipecat gitu. Turun lagi. Ya itu begitulah kehidupan, siklus kehidupan timnas Indonesia. Kita udah paham. Aduh ya ampun. Berarti untuk yang 2025 itu Harry yang ke Jeddah, Adi SEA Games dan Bagas. Nah sebenarnya ini ngomong-ngomong soal peliput nih ya. Jadi itu ada bukan sebuah mitos sih, apa ya, kayak karena kita kan jarang banget nggak pernah juara ya. Susah juara, senior nggak pernah ya. Orang spesial katanya yang wartawan yang merasakan timnas Pemenang. pas dia ngeliput timnasnya Menang, juara iya. itu katanya spesial. Lah ini dia bapak yang satu ini. Gimana Aziz SEA Games 2000 Games 2023 di Kamboja dapat emas. Sebelumnya kan perunggu. Emang dari awal dari berangkatnya suasananya bagus banget ya. Sama non teknisnya gitu kan. Baru ketemu baru kan Erick Thohir lagi semangatnya, Indra Safri juga pelatihnya, dan materi pemain dari sini teknisnya pemainnya bagus-bagus gitu.
ya era sebelumnya Sintayong kan itu udah pemain-pemain Sintayong dari 2021 kan. Udah matang. SEA Games dan ada beberapa yang udah dipromosikan di senior. Iya. Iya. Maka udah jadi tim inti kan. Iya. Hernando, Rido, Rido, Rido. Vital, Arhan. ada Marcelino. Nah, itu tuh yang jadi jadi pembedanya. Dan di suasana selama SEA Games juga enak banget gitu kan, bercanda-bercanda. Enggak ada lah, mungkin beberapa kali latihan ya. Itu enggak ada sama sekali taktik. Ya udah, game aja kerjanya. Enggak ada taktik, enggak ada bahas taktik atau apa. Karena benar ceria. Kita boleh ke hotel kan, boleh latihan di hotel, lihat liput latihan di hotel, ketawa-tawa, berenang dan segala macam, itu yang kita rasakan. Nah, perbedaannya yang pas lagi saya lihat kan yang U23 Ya kualifikasi. ya, aplikasi. Nah, itu Sidoarjo ya. nggak ada senyum-senyumnya. Tegang Tegang. semua. Yang PLAFF juga kan yang kalah dari Ya itu juga agak gimana ya, vibes-nya tuh kayak nggak Iya. enjoy ya Nah, mereka. itu dari segi non teknisnya beda banget yang saya rasakan, dan mainnya juga bagus-bagus kan. Nah, U23 kemarin kan lainnya nggak ada pemain-pemain yang bisa bilang pemain baru semua, angkatan baru lah ya, angkatan baru, paling ada Ferrari, ada beberapa doang. Nah, sisanya kan ya Marcelino kan masih ada, terus Witan dan yang sebelumnya Oh iya, yang 223. Dan dari segi teknisnya aja itu kan banyak yang apa ya, lainnya bisa mencetak gol lah, memecah kebutuhan. Kalau yang sekarang kemarin kan banyak yang kurang bisa Kan memecah mencetak gol. kebutuhan buntu Semua. sepanjang pertandingan. Kalau misalnya kan saya kira Sananta sama Ivan Jauhari kan. Oh iya. Ya, ketika Sananta sama Ivan Jauhari buntu, belakang masih ada Witan, masih ada Marcelino, masih ada Beckham. Belakangnya udah oke semua kan, Ferrari dan Rizky Ridho. Ya, itu perbedaan dari kualitas pemain sama suasana sih. Lagi bayang-bayang kan ada masalah non teknis, ada Oliver dipecat, Van Lambert dipecat, beban Iya. mempertahankan emas, itu sih yang jadi. Jadi Dan harus diakui juga kalau yang kualifikasi kemarin U23 kan grupnya lebih berat sebenarnya. Iya. Kalau dibandingkan dulu, Benar, kalau benar. kita itu ingat kan Taipei yang di Solo ya, yang di Solo, itu kan cuman Taipei sama Taipei, mana ya satu sama- lagi ya? apa ya, saya lupa deh. Itu fotonya Pak Bagus tuh sering gue pakai. Oh iya. Arhan. Oh yang Turkmenistan. Oh iya. Itu ada Elkan Bagot di situ main tuh, ingat tuh. Padahal udah dikembalikan ke Sidoarjo yang punya katanya magisnya. Oh Ya, iya. Sapri dan U16 lah itu juara mulu di situ tuh. U23 tapi tetap enggak ada gitu. Ya, dapat emas, senangnya juga bener ya nyangka Iya. segala macem, kita euforianya baru pertama kali gitu kan di akhir final tapi masih ketawa-tawa. Betul, Biasanya kan betul. akhir final tuh kita pada merengut semua. Karena terakhir wartawan yang liput dapat emas tuh 91 lagi Aji Santoso pemain. bahkan bos saya aja nggak daftar. Kita kan pemret kita, bos-bos kita tuh nggak dapet juga karena masih muda. Masih pada kuliah. Nanti kan kuliah. zaman-zaman Belum lahir. aduh, zaman-zaman tabloid bola 91 ya. Ya berarti congratulations ya, Iya. merasakan timnas juara. Nanti kalau mau juara lagi harus berangkatin. Kalau ini paling apes Paling nih dua apes. orang di awal. Bayang tuh liputan bingung mau ngapain. Biasanya malah kebanyakan ya lu bingung kan. Iya. Kalau aku masih mending FF 2016 nggak disangka-sangka, kita juga liputannya mau biasa-biasa aja gitu. Ternyata Hampir. final hampir. Itu juga Hampir. Spesialis hampir ya, begitulah timnas kita. Iya. Aduh. Ya, untung kemarin waktu SEA Games jujur aja aku lebih kayak respect banget ke cabur-cabur lain. Banyak cabur yang awalnya nggak diperhitungkan dapat emas gitu, sampai melebihi target. Jadi yang paling hype di Bagas dulu kali Thailand. Pak ya. Oh iya, Bagas Aduh, boleh. soalnya gue itu baru pecah telur medali emas itu ketika di Bangkok itu pas hari berapa gitu. mana nggak dapat emas dulu. Ya sekali gitu. Ketika kita kan ke Thailand itu tanggal 7 ya. Eh, Tanggal 7 sampai tanggal di Chiang Mai, kita Thailand ke Chiang Mai itu tanggal 7 sampai tanggal 12. 14. Enggak kelamaan. 13 ya. Timnas main Thailand tanggal 12. 13. 13. Nah, berarti besoknya baru ke Bangkok. Ya. Iya. Tanggal 12 terakhir, tanggal 13 kita ke Bangkok, langsung kita liputan tuh. Gue itu kalau nggak salah baru 2-3 hari setelahnya tuh baru pecah medali emas, Mbak. Kayaknya Bagas lebih awal duluan pecah medali emas. Dapat apa? Tapi saya kembalikan. Pertama ke medali emas, terakhir gak dapat apa-apa.
Jadi kita tuh selama di Bangkok, setelah dari Ciamis ke Bangkok itu lebih sering split liputan. Iya, iya, karena Saking banyaknya cabur kan. Jadi ini Pak Bagas dulu yang cerita. Boleh. Jadi pas kita sudah sampai Bangkok, kalau dari saya sendiri cabur pertama yang saya liput pertama itu panjat tebing sama apa ya waktu itu ya, skateboard. Oke, Ya, oke. saya ngejar skateboard yang nomor pak itu karena di situ ada atlet termuda. Oh, yang cewek itu ya. Itu, Oke, oke. atlet Tapi yang termuda. si Basral udah hari Sebelum sebelumnya kan? setelahnya lagi. Oh, setelahnya ya? Iya, setelahnya. Belum itu Basal belum ya? Belum. Si atlet termuda dulu kan. Atlet termuda. Terus habis itu langsung meliput panjat tebing, dapat semuanya Ya. emas lah, putra putri Lip nomor sama speed. speed pas speed dan Aku nomor speed doang. Oke. Nomor speed doang. Yang putri puja, yang cowok siapa? Gak lupa. Yang 15 tahun itu ya. Ya pokoknya muda juga tuh. Pokoknya kan panjat tebing waktu itu menurunkan sekuat lapis juga ya, junior. karena mungkin dianggap di Asia Tenggara terlalu overpower lah kita karena terlalu OP. ya Dan katanya kan kalau kita nuruninnya Olympian malah takutnya nggak diselenggarakan ya si tahun depannya caburnya. Anehnya si game tuh ini. Iya. Tahun baru berhak menentukan Benar. cabur apa aja dimainin. Iya benar. Kayak di kita juga dulu menurunkan gelar cabur sepatu roda 2011. Iya, Oh, sapu bersih. Habis itu tuh nggak ada yang mau lagi mainin. yang deket lah Asian Games 2015 31 emas, separuh lebih dari pencak silat. Pencak silat ya. Dari nomor yang sekian banyak itu lah. 11. Ya kan 16 tuh. Nah iya, nah saya langsung dapat emas duanya. Terus habis itu hari kedua saya ke badminton guys di pas final tunggal putra. Tapi yang putri Tunggal putra kan udah All Indonesian Final tuh, udah tinggal hahihi aja. Nah yang nggak disangka itu pas karena tempatnya jauh ya di Thammasat University itu ya sekitar Bangkok, masih ke sana zaman lah. Kita pulang kita pulang nggak taunya si Basral itu bener-bener apa namanya viral gitu, dan kita nggak dapat momen itu. Dan nggak disangka-sangka bahwa yang bakal viral itu adalah skateboard gitu. Sementara kita kan sudah mengantisipasi kemungkinan viewer gede atau penonton gede itu kan dari cabang-cabang Olimpian gitu Mbak, yang kita unggul kayak panahan, apa namanya, ada tebing, voli, badminton kan. Nah, kita udah siapkan, ternyata melesetnya di situ tuh. Saya nyoba ke panahan benar-benar juga sama, dia merajai Asia Tenggara juga. Terus habis itu ke volley, saya juga kayaknya apes lagi deh. Agak akhir-akhir. Kalau Mas Aziz dulu volley emas sama perunggu ya ceweknya. Nah kalau saya perunggu sama perak. Tapi ketika perunggu sama perak itu juga dalam benak saya kalau cuma sampai segini toh juga kurang gitu kontennya Mbak. Akhirnya lah, karena kita di sana tadi Pak dibilang sering ngobrol sama siapa aja. Terus saya ngobrol sama teman wartawan di Thailand yang ngomong bahwa itu tuh translator yang Vietnam Thailand yang pacaran Catherine, gitu ya. Kalau nggak salah cowoknya itu tuh nomor 15 Alvin gitu. Beneran ini gitu. Itu momennya wah. Beneran ini. So sweet. Langsung lah aku cari di TikTok dan lain-lain. Habis itu emang beneran. Ya udah aku kejar terus, dan setelah saya kirim dan diolah oleh editor ya langsung lumayan pecah sih itu Mbak. Iya. Backsoundnya apa pasti posting di sosmed? Apa namanya? Backsoundnya lagunya apa?
lagunya Itikaf nggak sih? Iya, apa namanya judulnya? Kuya. Yang sedia aku sebelum hujan. Ya. Kuya Oh, langsung. iya kan Kuya Judulnya aku yang Kuya lama di sini kan. Kuya lampu. Oh, itu. Tahu nggak? Itu gua sampai enak tuh malam itu juga karena si Bagas buka postingannya itu mulu. Lagunya kan kedengeran. Itu semalaman, Mbak. Maaf ya, itu sampai kayak dia Gas tuh kalau mau lihat postingan lu, lagunya kan bisa lu mute gitu. Dia tahu dia pacaran dari sosmed gitu. Wah, Bagas aktif juga nih, lihatnya di TikTok nih. Kan lagi emang viral banget. Sebelum-sebelumnya juga emang deketin mulu si Catherine ya kan di TikTok. Pas dia deketin, wah, berarti ngeliat sosmed nih. Begitulah. Kalau dari saya itu yang paling terkenang ya salah satunya juga lagi-lagi sih balikin lagi humanisme lagi sih antara mungkin mereka di luar di dalam lapangan rival tapi di luar lapangan ya ada cerita humanis. Berarti setelah Bagas, Adi dapat emasnya terakhir ya, Iya. futsal. Puncaknya di futsal Udah kan. nggak, itu futsal tuh mas berapa ya, kesekian lah pokoknya. Dia tuh udah berterakhir Udah tuh. terakhir. Pokoknya Mas tuh baru dapat emas tuh pas 2-3 hari setelah di Bangkok tuh dapat emas kalau nggak salah itu di cabur pencaksilat. Oh iya. Nah, jadi selama di Bangkok itu Bagas itu lebih, maksudnya kita tuh bagi tugas itu, Bagas itu banyak yang liputan di Raja Mangala yang deket sama hotel, cuma nggak sampai 2 kilo ya. Kan bisa tidur ya. Si Nah. kan bisa tidur hebat banget. Nah, gue itu biasanya ngambil yang jauh-jauh, yang 30, 50, yang entah ke Conduri, entah ke mana, Nuan, apa sih? Non Tamburi, futsal ke sana atau ke utara gitu ya. Jadi, jadi tadi gue bilang bahwa lebih banyak cerita experience-nya sih. Tapi kalau dari cabornya sih yang paling paling di apa terkenal banget ya futsal sih. Futsal ya. Futsal. Itu kayak sebagai pelipur lara nggak sih timnasnya? Nggak? Dan kita kan ketika kita kalah lawan Sih. Vietnam di pertandingan ketiga ya kalau nggak salah ya, itu kan sempat ada rasa pesimistis gitu. Tapi kita bisa, timnas futsal bisa membuktikan bahwa mereka memang layak untuk dapat medali emas ketika mereka berhasil bantai tuan rumah Thailand di hadapan pendukungnya. Itu yang liputan gue yang di SEA Games kemarin itu yang paling memorable sih, Mbak, yang paling pecah sih. Thailand juara bertahan pula. Thailand juara bertahan, dan futsal sama sepak bola itu kan beririsan ya. Betul. Bahkan federasinya aja di bawah di PSSI gitu. Jadi benar tadi Mbak Wiwik yang bilang bahwa itu seolah apa ya, bisa dibilang bisa apa, menjadi obat pelipur laranya penggemar sepak bola dengan medali emas futsal. Dan pelipur laranya kita karena nggak ada sepak bola sampai final, kita berdua nonton final SEA Games SEA Games tabur sepak bola. Thailand. Thailand sama Vietnam. Karena kita pengen ngerasain Iya. apa suasananya juga ya. Iya, Macam Mangala itu Dan kayak apa? itu Mbak, kayak dari sekian banyak wartawan Indonesia yang ngeliput SEA Games Thailand kemarin, itu tuh cuma 3 wartawan Indonesia yang nonton, yang ngeliput atau yang nonton final SEA Games. Karena mungkin kita berdua sama teman kita tuh lagi memang suka sama bola. Iya. Jadi ya udah kita putuskan meskipun telat ya. Ini datang. Aku habis Menit dari akhir. apa ya itu ya Panahan. Oh, tapi di dalam satu kompleks kan. Gua habis liputan bola, datangnya itu pas extra time babak pertama. Tuh ya, maksudnya ya sekalipun kita tahu bahwa kita akan telat, tapi tetap kita memaksakan pengen ya sebagai fans bola kita pengen nonton gitu. Iya benar. Ya lumayan lah daripada nggak dapat. Kita lihat ternyata ya Vietnam yang Iya, di comeback. Tapi kita harus kasih applause juga sih buat tim wanita, timnas putri. ya Nggak ada kompetisi loh. Iya. betul. Dan Futsal juga. futsal pun Iya, futsal juga perak. perak. Sejarah. Kita kasih applause lah. Terima kasih. Gue 2 kali liput timnas putri. Sekali liput timnas putri karena jauh banget, 80 kilo di Chonburi, dan sekali sempat liput timnas futsal putri juga waktu di SEA Games. Kenapa nggak sering di sana? Karena memang jaraknya jauh-jauh banget. Jauh banget. Karena dia kan biasanya kalau SEA Games tuan rumah tuh misalkan Jakarta, Palembang, Ya. di Dok. Tidak aja, cuman dia Thailand. Jadi dia di Chonburi, di Iya. Songklai, Songklai. Tapi kan nggak jadi di Songklat ya. kalau Beruntung sih Kamboja. Kamboja
Jadi cuma ada kayak 3 venue kayak Jakarta pas lagi Asian Games. Iya, iya. Cuma kayak Senayan, ada di Expo, sama satu lagi di Cikarang. Itu dong udah 3 itu dong. Semuanya pada ngumpul. Jadi transportasinya gampang. Jadi bisa dapat misalnya lagi itu bareng semifinal lawan Vietnam. Nah, sampingnya Eko Yuli dapat emas. Jadi bisa ganti-gantian. Oke. Babak pertama Ya, fotoin dulu Vietnam itu dapat gol di awal-awal menit berapa 10 langsung pindah. Pindah ke Eko. Soalnya Eko Yuli mau emas dapat emas sampingan pintunya deket. Jadi bisa kayak gitu. Ya, kalau di Asian Games juga enak dulu. Paling yang jauh-jauh kan paling main bola Iya, Cikarang. paling kan cuma GBK, Bekasi, Expo sama Bekasi kan. Sama tuh paling jauh paling Bang udah sini. ya kan udah kota ya. Tapi yang kita salut dari walaupun jauh itu transportasi di Bangkok sih sangat bagus ya. Itu kan transportasi umum, Iya, bukan maksudnya transportasi dari panitianya kan? Bukan shuttle dari panitianya kan? Bukan. Tapi dari kalau bus Mm-mm. bagusan Transjakarta loh. Iya. Bus Bangkok masih Tapi tua-tua. maksudnya semuanya terjangkau. Terintegrasi. Kalau di Gitu. sana. bisa pakai Mulai Grab juga dari- semua kan. Mulai dari busnya, bahkan sampai Pak Adi pernah nyoba yang apa? Kapal ya? Iya, Oh, naik. Dia naik Kapal. kapal di Sungai Chao Chao Phraya yang ikonik di Bangkok itu. Iya. Tadinya ngincer yang mau naik yang di atasnya itu loh. Oh iya. Dia kayak turis-turis lah. Ternyata naiknya ya kapal penumpang yang mobilitas dari satu dermaga ke dermaga lain. Tuh, tapi untung naik kapal di dalam ya. Coba dia di atas sebagian panasnya tuh gimana? Perjalanan jauh banget lagi. Konontan Buri waktu itu. Iya, futsal. Ya, berarti sampai ketemu di SEA Games 2027 tahun depan udah ada Asian Harry. di KL. Tahun Harry mungkin Di yang berangkat. ini di Sarawak. Tapi jauh-jauh juga kita. Ada di Johor juga. Sampai di sana juga. Sarawak juga. Iya, sekarang karena fokusnya mereka yang di Pemerataan. Malaysia yang Borneo gitu. Ya udah kita stay di KN aja. Jauh juga. Naik Damri. Kalimantan mah luas banget ya. Luas banget itu. Parah sih luasnya. Biasa pakai yang di Borneo juga, Iya. itu kan di Semenanjung. Ya. Minum dulu Bat. Udah lah ya kita tutup. Akhir cerita episode 2005 yang 2025 sebelum Masehi. 2025 yang penuh tuh kesedihan dan ya sampai kita kayak males nginget-inget gitu. Tapi padahal kita ya harus nulis, harus bikin ya. Makanan kita sehari-hari. Oke, kita menyambut 2026 dengan Pelatih pelatih baru baru kita, timnas Indonesia. Timnas Indonesia. Bapak John siapa? Itu ini pengucapannya Spellingan. gimana sih? Headman atau Headman? Headman kali ya. Kalau karena dia orang Ya. Berarti nanti siap-siap tapi dia bicaranya nggak terlalu British. Kalau yang terakhir kali yang British banget kan Bapak Simon McManamy kan terlalu British. Scottish bukan Scottish. British. Iya, Soalnya lebih susah lagi tuh Scottish. Oke, siapa yang mau ditanya? Kayaknya Harry deh. Jadi aku nanya ke Harry aja deh. Pelatih baru timnas Indonesia gimana nih? ini sudah ini ya, dia udah kabar soal John Herman udah mungkin sejak bulan lalu kali ya, udah mulai terdengar ya, karena dan kemarin PSSI beberapa hari lalu sudah mengumumkan di website resmi dan media sosial bahwa John Herman akan melatih timnas Indonesia di kontrak 2 tahun plus 2 opsi perpanjangan kontrak. Dan kabar terakhir dari Pak Marji sih akan datang hari Minggu besok tanggal 11 Januari, dan sehari kemudian dijadwalkan akan preskon, tapi masih tentatif juga karena tergantung situasi nanti di lapangan gimana. Pokoknya kita standby itu. Karena kan Maret sudah ada FIFA series ya. Ini setelah sekian lama kita dilatih sama pelatih Inggris. Kalau menurut Harry gimana? Dulu ya orang bilang Simon McManamy, tapi kan dia bukan Inggris ya, dia Scottish, orang Scottish mana mau disamain kayak sama orang Inggris. Jadi terakhir Peter Witt itu saya ingat masih SD ya.
Tapi dulu ingatan saya soal Peter itu sangat keren ya, karena mungkin 2023 2024 itu pertama kali saya sadar bahwa ada yang namanya sepak bola yang bisa diikuti dan bisa gitu. Awal mula Boas. Awal mula, dan itu benar-benar membawa bisa dikatakan angin baru ya, karena penampilan timnas walaupun lagi-lagi gagal juara di Piala Tiger 2004 itu di bawah asuhan Wade sangat bagus ya. Ada banyak pemain muda yang muncul di sana. Orang mungkin akan bicara Boas Soloso, tapi ada nama-nama lain sebenarnya. Ada Saktiawan Sinaga, ada Maya di Bangben yang kalau ingat golnya ke gawang Singapura di semifinal itu tendangan bebas di GBK, Tapi deflektif sih. deflected ya. Lionel Lewis bengong doang ya. Terus ada lagi pemain-pemain lain kayak yang sebelumnya nggak dilirik di timnas. Ilham dulu kan bayang-bayang BP, waktu itu BP Iya, nggak ada iya. di 2024 Bahkan Ilham jadi striker utama. gitu. utama. Hmm. Jadi kesannya waktu itu kayaknya Ilham itu Inzaghi, Boas tuh sama berarti dulu. Boas bisa juga sih. Itu benar-benar ikonik lah, dan sebenarnya lagi-lagi Wade kalau menurut saya sih nggak diberikan kesempatan terlalu lama ya, karena setelah itu kan dia di SEA Games Manila 2005 yang latih timnas U23, kita dapat gagal malahan di perebutan medali perunggu, kita kalah. Setelah itu di Piala AFF 2007 sebenarnya kita kurang beruntung aja waktu itu, nggak lolos fase grup karena Singapura, Edan, Noah Alamsyah mereka kayaknya menang 9-0 lawan Laos, kita cuma bisa menang 3-1, jadi kalah selisih gol. Singapura yang lolos dan kita terhenti. Dan karir Wade pun habis itu dipecat oleh PSSI, kembali ke Ivan Kolev waktu itu menuju Piala Asia 2007 ya. Saya pikir dengan profilnya sekarang John Hartman dengan CV dia yang keren banget di Kanada, di Selandia Baru, dan kalau kita lihat sih cara bermainnya dia tuh cocok juga sih, cara bermain dan karakter dia cocok lah dengan timnas Indonesia saat ini, dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Apalagi dalam wawancaranya sama media Kanada ya, Iya. yang terbit beberapa hari lalu juga bilang bahwa itu udah nggak sabar buat beradaptasi dengan budaya di sini. Oke. Dia berencana untuk tinggal di sini. Iya. Kemudian dia juga antusias dengan adanya pemain diaspora di sini Iya. gitu. Di situ sih kayak udah kelihatan bahwa si John Hartman ini adalah pelatih yang ada, yang tersedia, yang memang cocok untuk timnas itu, dari melihat dari inisiatifnya dia dalam wawancara di media Kanada, Mbak. Iya. Dan ini ya di proses penunjukannya pun harus kita bilang jauh lebih baik daripada sebelumnya ya, karena dulu kan kita semua kaget ya. Oke lah, mungkin Sintayong diganti, mungkin ada persoalan-persoalan yang mungkin tidak bisa lagi diselesaikan lah, makanya harus diganti gitu. Tapi orang-orang semua kaget mengernyitkan ini ya, Penggantinya. Dahi. kok Patrick Kluivert gitu. Padahal ekspektasi orang-orang termasuk kita tuh adalah Iya, pelatih yang jauh lebih baik dari Sintayong. iya. Dan Clifford itu kenapa gitu? Sementara dia, kita tahu track rekornya, bahkan waktu itu juga dipertanyakan oleh semua pihak, tapi tetap PSSI master tapi sekarang saya bisa dikatakan cukup happy dengan penunjukan John Hartman, karena prosesnya agak bener lah dibanding sebelumnya, karena sebelumnya kita belum, mungkin ada Dirtek tapi perannya kayaknya tidak maksimal. Sementara sekarang ada Alex Zuirs, dan juga kemarin juga katanya sih ada rapat exco dulu, nggak tiba-tiba langsung ngundang makan di hari akhir tahun ya. Natal. Dan yang saya kaget justru Zuirs, walaupun sempat ada kandidat pelatih Belanda ya, Zuirs yakin pada sosok asal Inggris ini bukan Belanda gitu, Belanda lagi gitu. Karena gue bilang Pak Heru bahwa John Hartman ini bisa dibilang bahwa pelatih terbaik yang sekarang tersedia gitu. Oke. Soalnya nggak banyak Setuju juga sih. ya. Nggak banyak Saya setuju. pelatih yang sekarang nggak punya klub, atau maksudnya tuh ada pertimbangan lain juga pasti kan, kayak misalnya apakah kontraknya terjangkau, apakah dia memang bersedia atau memenuhi syarat-syarat yang diajukan PSSI gitu. Dan kita lihat dari wawancaranya John Hartman di situ bahwa si John itu memang tertarik dan antusias latih kita gitu. Belum tentu ketika kita memilih pelatih lainnya, misalnya Mbak, Ruben Amorim. ada banyak lah kemarin kan yang berseliweran nama-namanya kan. Timur Kapas. Tapi belum tentu mereka bisa bisa setuju dengan kriteria yang kita
PSSI atau masyarakat sepak bola mayoritas yang kita inginkan gitu kan. Banyak yang pengen bahwa pelatih kita tuh adalah pelatih yang menetap di sini gitu. Betul. Bukan datang ketika mau main atau bukan datang ketika misalnya sebulan sebelum main gitu. Kita mau pelatih stay di sini mempelajari sepak bola kita, nonton laga Iya. satu persatu gitu misalnya. Dan yang pasti juga transfer knowledge pada pelatih lokal, terutama hire asisten pelatih lokal sih. TV yang paling terbaiknya kan yang bisa meloloskan Kanada ke Piala Dunia yang nggak dipunya sama pelatih sebelumnya ketika Leopard gitu. Itu yang salah TV yang menurutnya yang bisa meyakinkan supporter juga gitu kalau dia pernah bawa timnya dia lolos Piala Dunia loh, bukan pelatih sebelumnya kan ya yang belum pernah gitu loloskan timnya ke Piala Dunia. Ya meskipun tetap ada sedikit keraguan ya bahwa si John Hartman ini lebih banyak menghabiskan mayoritas pelatihnya di Kanada gitu. Iya. Yang secara kawasan beda persaingan dengan Asia gitu. Kalau di Kanada kan kita bisa nyebut beberapa tim besar lah langganan masuk Piala Dunia, atau Kanada ya salah satu tim besar di sana gitu. Tapi si John Hartman itu memang belum teruji ketika megang Asia. tim atau enggak Asia tim tuh berat berkembang kayak banget loh. kita gitu Berat. ya. Berat parah. Makanya kemarin muncul kan beberapa nama yang sebenarnya pengalaman di Asia Yang kayak berpengalaman di Asia. Yesus Casas atau kemarin Timur Kapazza gitu. Tapi sebelum PSSI mengumumkan Jordan Henderson, sebenarnya saya sebagai jurnalis gitu, saya sebenarnya mengimpikan satu sosok loh untuk melatih timnas itu, pelatihnya Arab Saudi. Ngomong spesifik Itu betul. Kan waktu itu dirimu juga sempat bertanya dengan Wajah. video kan. Itu edan sih. Saya nggak nyangka akan diupload sebenarnya. Tapi sebenarnya dan sayangnya yang diupload di-cut itu. Sebenarnya saya pertanyaannya panjang, nggak sependek itu. Tapi Hervé Renard tuh nggak tahu kenapa dia sudah di periode kedua kan ini menangani Saudi. Dulu sebelumnya di 2022 seperti Lionel Messi dulu. Argentina. Kebetulan diganti dan itu juga blunder yang sayangnya diulangi oleh Indonesia ya, karena dia mengganti Hervé Renard dengan Mancini yang namanya lebih besar dan lebih normal, tapi tadi kayaknya nggak cocok dengan sepak bola Asia. Sementara si Renard itu kan lama di kawasan Timur Tengah khususnya ya, bahkan ya kawasan Timur Tengah dan Afrika yang Arab ya, bagian utara. ya itu. Jadi secara culture cocok, dan saya lihat kemarin wartawan-wartawan Arab Saudi itu kelihatan banget respectnya beda gitu ke dia gitu. Maksudnya pertanyaan ini dan dia selalu menjawab pertanyaan dengan jawaban bagus. Kalau ini jawaban pertanyaan apa dia kalau jawab bagus loh. Iya bagus. Jawaban waktu itu ke dirimu apa? Itu karena dipotong jadi menimbulkan. Sebenarnya saya nanya, kan terakhir kali Anda lawan Indonesia itu kan kalah di GBK, sementara sekarang situasinya yang berbeda. Dua pemain yang nyetak gol saat itu Marcelino nggak ada, striker Indonesia Romani diragukan, Emil Audero nggak ada. Aku bilang gitu kan, terus gimana besok yakin nggak bisa menang lawan Indonesia gitu kan? Ternyata yang diambil besok yakin nggak menang lawan Indonesia itu doang. Terus dia bilang let's see tomorrow. Nah, we'll see in this press conference. Waduh, serem banget. Kayak villain ya dia, kayak tokoh jahat di sebuah film gitu. Renard ya. Berarti ujian pertamanya pelatih baru ini FIFA Series. Ya, Maret. Ya. Negaranya sudah fix belum ya? Cuma baru satu ya dia. Baru satu yang fix kan ya? Belum ada yang resmi satu Belum sih, Mak. Cuma rumor-rumor memang udah ada sih. Iya. Kemarin sih bilang Saint Kitts and Nevis. Kalau teman-teman mungkin Kayak kayak Mbak Dok. ya, Kayak Mbak terakhir dikontrak di mana dia? Di Australia. ya, Siapa sih? saya Oh iya. 2024 sih. Dia Australia, dia jadi pelatih fisik sama dia bekerja di sebuah yayasan sosial itu. Keren, keren banget dia, keren. Oke. FIFA Series tanggal tahan ya. Lebaran gitu. Abis lebaran pokoknya langsung gas. Nah ini sebenarnya kalender timnas Indonesia 2026 itu setelah kita nggak lolos ke Piala Dunia, apa lagi? Tapi nggak ada Piala AFF. Oh iya. Dari World Cup. Kembali ke Padepokan. Itu kalau sampai nggak juara John Herman gimana ya? Waduh. Terus dikerahkan semua pemain. Ujian pertama paling berat lagi. Itu kayaknya yang paling berat ya tahun ini ya. Bukan FIFA Series justru ya. Justru Piala AFF. Kan dia pegang 2 tim kan. Karena ingat juga. sebelum Sintayong dipecat, timnas senior gagal di Piala AFF.
yang Pulang dong. isinya Jangan, event jangan. udah dong, udah dua Iya. Capek kita. Sedih. Jadi nggak ada bayang gimana gitu ya, nggak tahu lah. Piala AFF, terus ada Asian Games, Iya, Asian Games. John Herman juga ya. ya. ya Di pegang Di Jepang Asian Games kan. FIFA Matchday segala macam. Oh Nah, ya itu yang ASEAN- ASEAN FIFA ASEAN Eh, itu FIFA kayak Cup ASEAN itu Cup. jadi nggak sih? project 5 tahun sekali kayak FIFA Arab Cup ya. Iya. Oh. Kalau kita lihat ya, Oke. berapa tahun sekali gitu Mbak? Bukan digelar yang setiap Hmm. tahun. Berarti dia nggak akan mengganggu kalender Enggak, ya? enggak. Dan Asian Games itu kalau kita lihat jadwalnya dari akhir September sampai awal Oktober Setelah Piala AFF. itu digelar daripada FIFA Matchday. Betul betul. Jadi ada kayak September pas September kan. Iya, FIFA jadi ada Matchday kemungkinan September. bahwa misalnya kalau timnas U23 dituntut target tinggi, Heeh. mereka bisa manggil para pemain terbaiknya, termasuk yang dari abroad. Itu sebenarnya kalau menurut saya kalau Asian Games itu prioritas nggak sih? Karena kan Januari udah Piala Asia, jadi itu Oh. bisa istilahnya kayak tipis-tipis lah, tipis-tipis cek ombak, Kalau cek ombak di sebenarnya Asian begini, Games. Pak Tong itu sih beberapa kali dia bilang menyampaikan ya ada aja yang jadi target utama, ada yang jadi target antara gitu kan. Nah, Asian Games itu masuk yang antara, jadi nggak prioritas utama karena nggak ada ujungnya itu kan, maksudnya Ya. setelah itu ngapain gitu, nggak ada Asian Games ya, cuman legacy untuk di Asian Games itu beda. Kalau misalnya Piala AFF Piala Asia U23 kan itu ada ke Olimpiknya, atau misalnya ya Cuman kan Piala Asia U20 Silakan, nanti silakan. ke Piala Dunia gitu kan. Nah, Asian Games nggak ada, jadi ya perlakuannya mungkin mirip-mirip dengan SEA Games. iya. Iya. Cuman kan karena kita nggak lolos Piala Asia U23, Iya. sebenarnya itu bisa jadi kayak buat cek ombak untuk Piala Asia 2027 gitu. Oh iya, bisa juga. Walaupun mungkin ya siapa tahu banyak pemain-pemain masih ada sih kuota yang 4 pemain senior masih nggak sih? Ada kayaknya. Sekarang kalau dari terakhir Tahun- sih ada ya. Kalau yang kemarin di Hangzhou Nggak nggak ada, ada. nggak ada. Nggak ada ya. Ya tetap itu ya. FIFA Matchday ada di September, September Oktober Mbak. Oktober. Oh ya Nyambung. sekarang nyambung. Oh iya iya. Panjang ya. Jadi panjang, 2 2 minggu. mingguan, tapi 3 minggu gitu. Itu lebih enak sih daripada harus bolak-balik September Iyalah. November. Karena Piala Asia itu Januari. Januari. Di Awal. Arab Saudi lagi. Kembali ke Arab Saudi. Muter-muter di BTW minggu ini Piala Asia U23 juga udah dimulai di Arab Saudi juga. Emang gila duitnya, politiknya dan duitnya Iya gila. sih. Piala Asia di Arab Saudi, Piala Dunia Enggak, Piala Dunia 2034 Arab Saudi lagi. Ya dia kan Piala memang Dunia U17 di Qatar lagi. setiap tahun sampai 5 edisi di sana dulu. Timur Tengah Medan. Ya kan mereka panitia, Nanti ya. banyak duitnya. Aduh ya. Ngomong-ngomong udah sejam. Iya nggak sih? Sejam. Iya. Iya. Apa nih, Mbak? Next one nih. Udah. Harapan nih kali ya? Closing kali. Harapan. Iya. Nggak usah berharap. Tahu nih. Nggak usah gini aja penutup sebagai penutup Oh iya. dari kacamata dari pandangan kacamata kita sebagai orang media, gimana? Bukan harapan sih. Satu kalimat untuk timnas Indonesia tahun ini. Belajar dari tahun lalu. Belajar dari tahun lalu. Sampai gitu. Ya, Apa sih? semoga karena penunjukannya udah bener ya Nah, segala macam, semoga ke depannya benar gitu ya, dari segi strategi segala macamnya, dan gak ada drama-drama lagi. dia capek tahu Kemarin drama-drama. itu karena agak lumayan drama, jadi kedepannya juga drama-drama juga, dan menurut sih itu. Jadi fokus ke permainan aja. 100 besar dunia. Oh iya, pinter Jadi kalau juga. kita udah masuk 100 besar dunia itu gerbang untuk masuk atau menjadi negara diperhitungkan itu akan lebih mudah Betul, lagi. betul. Setuju. Buat untuk pemain-pemain diaspora juga akan Iya. lebih mudah. Jangan tiru Malaysia ya. Kawan-kawan dari Malaysia gimana ini? Ada kawan saya yang justru ini membakar-bakar kemarin itu. Bakar apa? Ya Bang Zul ya. Gitu. Astro. Ya. Ya udah kita juga 2027 juga aku nggak sabar juga sih menanti Ya Piala Asia tuh, Mbak. Piala Asia dan
kepastian fungsi FIFA untuk Malaysia. Jadi Iya, iya. kafar Messi kan. sanksi AFC, FIFA kan udah ya. Iya. Mudah-mudahan Aduh. Malaysia bisa mendapatkan pemain diaspora. Udah ada anaknya Boyan Hodak udah Oh, iya. bisa dong, udah gede. Yang Anak. Greta tapi Mbak, Kenapa? yang Greta itu. Masih bocah, masih bisa dipoleh. Pemain diaspora yang kakek neneknya real. Real. Real kan sebenarnya banyak. Bukan dari Santa Fe ya. Iya. Atau Malaysia. Oh, Tetap semangat, teman. tetap semangat. Ya udahlah ya, kita akhiri. Aduh, makasih banget teman-teman sobatbola.com. Terus ikuti acara kita Bola Break yang kita kan bahas-bahas hal seru, juga ada wawancara-wawancara dengan ketemu atlet. Heri mau ketemu siapa mungkin depan? Ada Uja. Oh, Puja Lestari. Ada Fabio Fundes juga lagi janjian Oke, tapi nggak tahu. mantap. Oke. Jordi Brehman udah janjian Oh ya, itu akhir Januari tuh, insyaallah. Januari semua nih Bang. Pas Owi kesini, Iya benar. Maduranya ya. Tapi memang ini setelah kemarin kan akhir tahun gitu kita nggak ada apa-apa ya. Setelah SEA Games tuh benar-benar nggak ada apa-apa. Awal tahun undangan preskon banyak langsung. Dar. Aduh, ya udah deh. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi di next Bola Break. Dah.